Halo netizen, ini adalah all new Toyota Race tipe G Turbo. Nah, jadi sebelumnya kan yang tipe teratas dari Race kan udah pernah gue review ya, tipe GR Sport dan tipe GR Sport TSS punya Om Fitra Eri. Nah, sekarang adalah yang varian tengahnya. Jadi ini varian tipe G tapi yang bermesin turbo, karena di bawahnya tipe G turbo ini masih ada lagi tipe G tapi yang mesin 1200 cc. Cuma saat gue syuting ini tipe 1200 cc itu masih belum didistribusi ke dealer ya, jadi masih udah di launching tapi belum ada yang nyampe dealer gitu. Dan mobil ini lagi dipajang di Plaza Toyota Green Garden. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah seperti biasa ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu seperti biasa. Nah, untuk kuncinya di seperti ini, jadi udah kunci Toyota yang baru ya. Jadi ada dua tombol unlock di logo unlock sini, dan ada logo lock yang dia menyatu sebagai emblem Toyotanya. Dia juga sudah ada sistem keyless entry, cukup sentuh guratan ini untuk membuka dan tekan lagi atau sentuh untuk mengunci. Untuk spionnya juga dia sudah auto folding ya, jadi kalau misalnya switch spion ini kita taruh di auto, pas kita kunci dia akan melipat, tapi kalau kita buka dia juga akan melipat keluar. Nah, yang berbeda dari interiornya si Race tipe G ini adalah aksen-aksennya, karena aksen-aksen di Race tipe G ini lebih keren dibandingin tipe GR Sport, karena dia menggunakan aksen yang sama persis seperti kembarannya si Daihatsu Rocky. Jadi dia punya piping merah di jok, terus ada insert merah di bagian center console, di bagian kisi AC yang di luar dashboard itu juga ada, dan di bagian grab handle sini juga ada aksen merahnya. Jadi lebih keren yang tipe G daripada yang tipe GR Sport yang semuanya serba polos ya. Cuma bedanya kalau yang di tipe GR Sport kan dia partial leather ya, di bagian samping sini sama di sisi dalam itu dia sudah kulit, tapi kalau yang di tipe G ini dia full kain atau full fabric. Dan dibandingin tipe GR Sport TSS yang punya 6 airbag, untuk tipe G semuanya 2 airbag. Untuk pengaturan joknya juga masih manual. Di sini ada pengaturan ketinggian yang bisa ditinggiin banget. Ini gue turunin balik aja. Ada recline, sliding. Di bagian sini ada tuas pembuka tangki, dan di bagian karpetnya juga ada bordiran tulisan Race ya. Dan yang spesial dari mobil ini, karena ini unit manual, jadi untuk nyala ini tuh kita injek kopling ya, sebagai jaga-jaga kita injek rem juga ya. Dan untuk nyalainnya tinggal tekan start stop engine button yang ada di tengah sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, udah nyala. Bergetar sedikit karena ya ini mobil 3 silinder. Dan sekarang kita sudah berada di interiornya Toyota Race yang tipe G. Nah, dibandingin Race yang tipe GR Sport ya, seperti biasa kita akan bahas dari setir. Untuk setirnya di tipe G ini dia belum dilapis kulit, tapi untuk pengaturan tetap sama karena dia cuma ada tilt aja ya, belum bisa diatur secara teleskopik. Dan di kelasnya pun juga nggak ada yang bisa teleskopik ya. Di sebelah kiri ada tombol 4 arah ini untuk ngatur MID-nya, tombol trip, tombol brake, tombol voice command, tombol buat volume. Di tengah ada airbag sama klakson. Di sebelah kanan ada tombol untuk pengaturan kayak skip track, ganti mode, dan buat angkat telepon. Dan karena ini yang versi manual, dia nggak ada power mode yang kayak di varian Matic-nya ya, atau yang di CVT. Terus di belakang setir ada switch lampu, fog lamp, yang sebelah kiri untuk pengaturan wiper depan dan wiper belakang. Dan untuk instrument clusternya, ini ya highlights dari si Toyota Race dan Daihatsu Rocky. Dia punya instrument cluster yang full LCD display, yang ini tuh grafiknya bagus banget, terus resolusinya juga tajam gitu ya. MID-nya juga cukup lengkap. Di sini ada jam digital, ada temperatur udara luar, odometer atau trip meter, ada tachometer, terus ada konsumsi BBM. Dan di sebelah kanan ada layar digital dot matrix yang isinya cuma buat speedo dan buat fuel gauge. Di bagian sini ada MID-nya, current fuel consumption, average fuel consumption, dan range. Yang sebelah kanan ini untuk jam analog, ini untuk peringatan nih, karena mobilnya baru nyampe dari tempat gudangnya Toyota, dia
udah waktu ngisi bensin, dan ada buat setting layarnya. Ini banyak banget, display brightness, terus ada setting jam dan tanggal. Desainnya juga banyak banget, kita bisa ganti 4 tema, dan masing-masing temanya juga punya startup layar sendiri ya. Di bagian sini ada eco indicator light, average fuel consumption reset after refuel, trip air reset after refuel, opening display, ending display, dan ada steering angle. Buzzer juga bisa diganti-ganti, jadi ini ada bunyi lampu sein bisa diganti seperti ini, atau seperti ini. Jadi ada ada 3 bunyi ya. Terus ada opening sound volume. Di bagian notification day ini kita bisa ngeset 10 tanggal spesial ya. Jadi misalnya kita ada ulang tahun atau perayaan pernikahan, itu bisa di save tanggalnya. Nah contohnya seperti ini nih, gue akan atur tanggal ulang tahun gue 27 Januari, kategorinya di birthday atau ulang tahun. Kita juga bisa atur di anniversary, car inspection day, maintenance day, dan kita set di birthday ya. Ini gue juga baru tahu kalau ternyata animasi itu spesial ini ya. Jadi kalau misalnya kita matiin mobil, terus kita misalkan buka pintu deh, kalau kita starter lagi, ini animasinya cakep banget tuh, gila keren banget, gambarnya tuh jernih banget gitu. Wah parah sih, ini displaynya tuh ternyata lebih canggih dari yang gue kira ya. Kalau misalnya di anniversary, misalnya kita mau ngerayain ulang tahun pernikahan, itu juga sama, kita matiin lagi. Anggaplah kita buka pintu, ceritanya kita baru masuk mobil, pas nyalain lagi, nah seperti itu, cakep banget ya. Jadi gambarnya tuh jernih gitu ya. Wah keren sih. Oke lanjut lagi di bagian vehicle setting. Ini ada buat setting auto door lock, terus ada setting wiper, setting triple turn signal, maintenance setting ini untuk pengingat ganti oli dan rotasi ban, dan setting bahasa yang banyak sekali ya. Jadi ternyata selain animasi startup di masing-masing tema yang cakep banget, ternyata dia punya display pengingat ulang tahun atau perayaan anniversary gitu yang cakep banget. Gila, hebat banget ini speedometernya. Oke lanjut ke sebelah kanan dashboard ya. Ada ventilasi AC yang dia bisa ditutup rapat seperti ini. Ada cup holder yang langsung depan ventilasi AC, dan di bagian sini ada tombol untuk mematikan traction control sama stability control. Terus di bagian bawah ada tuas pembuka kap mesin. Untuk pedal dia masih model gantung semua, dan karena ini yang manual dia jadi kehilangan footrest di sebelah kiri ya, tapi nggak apa-apa lah. Untung ruangannya juga lumayan oke. Di bagian door trim ini dia plastik, kecuali di bagian armrest ini yang ada pad plastiknya seperti ini. Tadi ya grab handle dia ada aksen silver, tapi di dalamnya ada aksen merahnya. Door handle chrome. Di bagian sini ada buat pengaturan power window, dia auto up down di sisi pengemudi, dan di bagian sininya ada buat pengaturan spion dan pelipatan yang tadi sudah otomatis. Di bagian sini ada 2 buah cup holder dan door pocket. Speaker ada di bawah, ada tweeter. Lanjut ke atas, di sun visor ada card holder, dan di bagian sininya ada vanity mirrornya.
spion tengah dia manual dimming, ada seatbelt reminder juga untuk ketiga penumpang belakang, ada lampu baca, sun visor kiri juga sama nih, ada cerminnya, terus ada grab handle, seatbelt, headrest bisa di adjust naik turun, dan di bagian head unit ini head unitnya dia menggunakan head unit dari Toyota ya, jadi sistem operating sistemnya itu dari Kenwood atau JVC ya, jadinya dia punya pengaturan suara yang banyak banget. Contohnya seperti ini. Kalau kita masuk ke sistem terus audio, ini grafik equalizernya itu banyak banget. Terus ada listening position, fader balance, sound effect, ya typical head unit Toyota kekinian yang kayak di Avanza, Calya, Agya, terus Innova yang tipe G juga kan dia seperti ini ya. Untuk koneksinya dia ada USB, radio, Bluetooth, terus ada apa lagi? Bisa sambungan telepon, V-in juga, dan bisa iPod juga. Untuk USB-nya dia dari sini, cuma emang sayangnya nggak kayak si kembarannya, si Daihatsu Rocky, dia nggak ada koneksi smartphone kayak Apple CarPlay atau Android Auto. Dan dia juga sudah punya kamera mundur. Kalau kita masuk R, kameranya seperti itu. Dan terus di bagian bawahnya ada ventilasi AC, ada tombol hazard, dan untuk panel AC juga dia berbeda dibandingin Race yang tipe GR Sport ya, karena dia di sini menggunakan AC yang sama seperti Daihatsu Rocky, yaitu AC manual yang sudah digital. Jadi untuk fan speednya ada di sini. Terus temperaturnya, jadi kita nggak bisa milih berapa derajatnya ya, kita cuma bisa milih dingin atau nggak dingin. Ada AC max cool, jadi satu tombol dia akan langsung ke posisi yang paling dingin, istilahnya quick cooling ya. Dan ada sirkulasi udara sama buat matiin climate controlnya. Cuma emang dibandingin yang di Jepang, kita kehilangan heater, arah AC, dan defogger depan belakang. Agak disayangkan sih emang. Di bagian sini tadi ada start stop engine button. Di bagian bawahnya ada power outlet 12 volt, power outlet USB 2,1 ampere, dan di bagian sini tuh ada ambient light ya untuk di bagian bawah sini. Jadi kalau kita naruh barang-barang kecil tuh kayak lebih kelihatan gitu ya di malam hari. Dan ini dia highlight dari unit ini. Jadi kebetulan unit ini menggunakan transmisi manual 5 percepatan yang pertama kali ada di Race atau Rocky di dunia ya, karena di Jepang walaupun dia lebih dulu, dia nggak ada opsi transmisi manual ya. Jadi cuma ada di Indonesia aja dia 5 percepatan. Dan ini, wah, ini shifternya nggak kayak Toyota, ini tuh berasa mewah, clicky gitu ya, dan short rasanya tuh pendek gitu. Jadi bener-bener kayak driver oriented, apalagi dengan mesin turbonya seperti ini yang torsinya itu lumayan gede ya, bisa lebih gede dari Avanza Veloz atau Rush. Ini wah, ini kayaknya bakal jadi enak banget nih untuk dikemudikan. Sayang ini bukan mobil press car ya, jadinya gue nggak bisa bawa jalan. Dan ini juga ada pilihan transmisi otomatis berjenis CVT. Di bagian center console di kanan kirinya sini ada tempat penyimpanan, terus ada parking brake, ada tempat penyimpanan kecil, dan di sini ada armrest yang di bawahnya itu ada konsolnya ya. Di bagian atasnya sini juga empuk, ada alat pemadam api ringan, sama di bagian bawah jok penumpang depan itu ada under seat storage yang maksimal 2 kg. Untuk glove box dia nggak begitu lega tapi cukupan lah ukurannya. Sama di dashboard ada airbag untuk penumpang depan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Toyota Race tipe G turbo ini. Yuk sekarang kita lihat ke interior belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakang dari si Toyota Race tipe G turbo. Nah, untuk di kabin belakang, kebetulan ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan gue masih ada sekitar 3 jari ya untuk legroom, jadi lumayan lega. Dan kalau dibandingin tipe GR sih, inget gue yang tipe GR itu ada seat back pocket di kanan dan kiri, tapi kalau di sini cuma ada di kiri doang ya. Mungkin bisa koreksi kalau gue ada kesalahan. Dan ada ini juga panel yang ditutupin, karena di tipe G ini dia nggak ada
charger. Yang tipe GR dia ada charger USB 2,1 ampere seperti di depan situ. Jadi untuk penumpang belakang sayangnya kita harus ngambil kabel dari depan ya kalau misalnya mau ngecas. Dan di bagian joknya sini juga dia nggak ada lapisan kulitnya. Sama di bagian jok belakang ini juga nggak ada aksen merahnya kayak di jok depan. Jadi ini benar-benar polos hitam semua. Tapi at least di kabin belakang sini safety-nya lumayan banyak ya, karena semua penumpang dapat headrest adjustable, seatbeltnya 3 titik, dan untuk di jok kiri dan kanan dia ada input isofix buat naruh kursi bayi. Di bagian atas ada grab handle, ada lampu kabin. Terus di bagian door trim dia full plastik, nggak ada panel empuknya kayak di pintu depan. Door handle-nya chrome dan switch for window-nya dari sini turunnya lumayan habis. Di bagian bawah juga ada speaker sama ada cup holder. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari si Toyota Race tipe G turbo ini. Yuk sekarang kita lihat eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dari si Toyota Race tipe G turbo ini. Nah, sesuai namanya dia menggunakan mesin turbo 1000 cc 3 silinder yang berkode 1KR VET. Ya, udah pada tahu lah ya ini mesin apa. Jadi ini merupakan basis dari mesin Ayla atau Agya yang 1000 cc tapi ditambah turbo. Untuk tenaganya dia 98 HP dengan torsi 140 Nm yang dimana itu lumayan gede. Bahkan dibandingin Avanza Veloz atau Toyota Rush yang menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder tapi naturally aspirated, torsinya kalah dengan mesinnya si Race Turbo ini. Dan di unit ini tadi ya transmisinya manual 5, percepatan pertama di dunia, dan ada juga yang pilihan transmisi otomatis berjenis CVT. Untuk ruang mesin standar, masih belum dicat juga tapi udah ada instalasinya. Ya cukup oke. Yuk kita tutup aja. Untuk tampilan ini salah satu poin favorit gue dari Race yang tipe G, karena kalau di varian GR Sport kita mendapatkan body kit yang lumayan head on gitu ya, terus velgnya yang dihitemin, sama ada stiker-stiker yang lumayan bikin rame. Tapi kalau di tipe Race yang tipe G ini itu bener-bener kayak Race yang ada di Jepang asli ya. Body kitnya nggak ada, terus velgnya two-tone seperti originalnya. Jadi kalau kalian pengen nyari Race yang tampilannya original kayak di Jepang atau istilahnya JDM look gitu ya, carilah yang tipe G ini atau ambil yang tipe G ini, karena bener-bener polos gitu ya, walaupun dia memiliki desain bumper atau grill yang sebetulnya bukan selera gue juga ya. Gue lebih suka rocky sedikit dibandingin grillnya si Race. Jadi kalau di Race kan dia cemberut ya, kayak Toyota kebanyakan yang kin look. Untuk lampunya juga yang tipe G ini berbeda dibandingin tipe GR Sport yang udah menggunakan sequential LED turn signal. Kalau di sini dia seni tetap LED di sisi dalam, tapi dia kedip biasa aja ya. Walaupun biasa, sebetulnya bukan biasa sih ya. Jadi pas nyalanya tuh dia fading, tapi matinya tuh cepet. Jadi nggak kayak LED yang biasanya yang nyalanya tuh tek 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 gitu ya. Ini jauh lebih bagus dibandingin LED yang ada di mobil-mobil lain gitu ya. Misalnya kayak sennya Mazda CX-30 kan itu juga LED tapi nyala atau matinya itu kan dia beda ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Untuk lampu utamanya dia sudah full LED juga, tapi emang fog lampnya masih bohlam. Lanjut ke samping. Nah, velgnya sebetulnya sama seperti yang varian GR Sport ya, cuma di sini diberi warna two tone. Ukurannya 17 inci dengan ukuran ban 205 60 R17. Di bagian samping juga ada side yang ini nggak begitu kelihatan ya, side cladding yang karena mobilnya ini warna abu-abu jadi agak nyaru ya. Di bagian fender kanan kiri juga ada emblem turbonya, sama di bagian spion ini ada lampu sennya. Untuk spionnya juga beda sama di Race yang ada di Jepang, dia lebih lancip kayak di Rush atau di Avanza. Terus handle pintu depan belakang chrome, ada talang air juga. Lanjut ke belakang, dia remnya tromol ya. Terus lanjut ke lampu belakang.
Masih sama seperti race yang tipe GR Sport ya, dia ada LED bar untuk lampu senja di atas, lampu LED dots untuk remnya, tapi untuk di sen sama lampu mundur masih bohlam. Emblem tipe G, di sebelah kiri ada emblem race dan ada emblem 50th anniversary karena ini yang NIC 2021, karena kebetulan si race ini launchingnya itu bertepatan dengan 50 tahunnya Toyota berada di Indonesia. Untuk bumper juga lebih polos dibandingin yang GR Sport ya, karena dia nggak ada body kitnya, cuma ada reflektor di kanan kiri doang dan ada sensor parkir 2 titik yang integrated ke speedometer. Jadi makin deket kita ke objek di belakang itu makin ada garisnya gitu ya di speedometer. Di bagian garnish di sini juga warnanya gloss black, ada kamera mundur, di kaca ada wiper, ada spoiler dengan high mount stop lamp dan di atas ada antena shark fin. Untuk bagasinya dia membukanya pakai tombol, nggak pakai handle, dan seperti ini bagasinya Toyota Race. Jadi ukurannya cukup oke, sekitar 369 liter, dan dia juga bisa diturunin lantai bagasinya. Jadi kalau kita butuh ruang lebih gitu ya, atau butuh cargo space yang lebih tinggi, misalnya kita ngangkut pot bunga gitu, lantainya bisa diturunin supaya overall tingginya itu lebih tinggi. Di bagian sini juga ada ban serep yang full size velg alloy, nggak pakai velg kaleng-kaleng. Dan untuk pelipatan jok belakangnya dia bisa dilipat 60-40. Sama untuk sudut pelipatan joknya ini juga bisa diubah ya. Ini yang paling rebah, ini yang paling tegak. Ada lampu bagasi, ada tempat kecil ini mungkin untuk naruh dongkrak dan lain-lain. Di sebelah kirinya nggak ada apa-apa, cuma ada gantungan di kiri sama di kanan sini aja, sama di bagian situ juga ada. Oke, kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian belakangnya. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari all new Toyota Race G Turbo tahun 2021 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dipajang di Plaza Toyota Green Garden. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.